Manusia abadi. Mungkin jika kita mendengar hal tersebut, terlihat mustahil dan sulit untuk dipercaya tentang keberadaannya. Namun ternyata, dalam sepanjang sejarah, memang dibenarkan keberadaan mereka. Bagi sebagian orang, dan beberapa kepercayaan, apalagi di zaman sekarang, tidak yakin dengan kehadiran manusia abadi. Hanya beberapa kepercayaan saja di bumi ini yang masih percaya keberadaan mereka. Manusia abadi itu sendiri sebenarnya merupakan manusia biasa, yang diberikan sedikit kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa hidup lebih lama di bumi ini. Dalam legenda-legenda yang dikisahkan turun-temurun disebutkan, manusia-manusia ini berasal dari ribuan tahun yang lalu, dan sampai hari ini diyakini masih hidup. Bahkan, tidak sedikit ada yang heran dan bertanya, bagaimana seorang manusia biasa bisa hidup lebih lama dan apa tujuannya? Manusia abadi tersebut bukanlah manusia biasa, mereka pasti orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan untuk menjalankan visi serta misi yang diberikan olehnya. Salah satunya untuk memandu manusia menuju ke jalan hidup yang lebih benar, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat yang bisa menjerumuskannya ke dalam siksaan di hari akhir. Manusia-manusia yang dikisahkan hidup abadi ini beberapa di antaranya berasal dari beberapa agama dan mitologi yang ada di dunia, sementara sisanya merupakan para alkemis yang dipercaya telah berhasil menemukan ramuan awet muda dan hidup abadi. Berikut ini adalah beberapa manusia dalam sejarah yang dikisahkan dan dilegendakan memiliki kehidupan abadi. 1. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel adalah seorang ahli kimia dari Perancis yang hidup sekitar tahun 1330 sampai tahun 1417. Sosok Nicolas Flamel baru dikenal setelah kematiannya sebagai alkemis yang mampu mengubah logam menjadi emas, serta memiliki ramuan eliksir life, yang mampu membuat seseorang bisa hidup abadi. Meskipun dinyatakan telah meninggal dunia tahun 1417, yaitu 5 tahun setelah kematian istrinya, Parenelle. Namun 7 tahun sebelum kematiannya, Flamel telah merancang sendiri batu nisannya dan memesannya. Sepeninggal Flamel, para pemburu harta mulai menggeledah rumahnya bahkan hingga membongkar makam Flamel dan istrinya. Anehnya, kedua jasad suami istri itu tak ada di sana. Itulah sebabnya rumor pun berkembang bahwa sang alkemis telah berhasil membuat ramuan hidup abadi. Bahkan bertahun-tahun setelah kematiannya, beberapa orang melaporkan melihat Flamel di berbagai tempat di dunia dalam kurun waktu berbeda-beda. 2. Titonus. Titonus dikenal dalam mitologi Yunani sebagai kekasih Eos, Dewi Fajar. Titonus adalah putra Troy, anak Raja Laomedon. Mitologi ini dikisahkan pada abad ke-5 oleh seorang pelukis. Menurut mitos, Eos mengambil Titonus dari kerajaan Troy untuk dijadikan sebagai kekasihnya. Dalam Homeric Hymn, Eos meminta Zeus untuk menjadikan Titonus hidup abadi, namun ia lupa meminta agar kekasih hatinya itu dibuat awet muda. Titonus kemudian menjalani hidup abadi, namun sebagai belalang. 3. Count Saint-Germain. Sejak awal kemunculannya pada awal tahun 1700-an, tak ada yang mengetahui identitas asli dari Count Saint-Germain, dari mana ia berasal, siapa keluarganya, dan di mana ia tinggal. Count Saint-Germain disebut terlibat dalam revolusi Jacobite. Ia juga tercatat pernah menemui Raja Prusia, Frederick the Great, dan Raja Louis ke-15 di istananya di Perancis tahun 1758. Voltaire, seorang filsuf dan juga sastrawan terkemuka yang pernah bertemu dengan Saint-Germain mengatakan bahwa pria itu tahu segalanya dan tak pernah mati. Sepanjang tahun 1700-an, Saint-Germain dikabarkan berpindah-pindah negara. Ia pernah melakukan perjalanan ke India, berangkat ke Hague dalam misi perjanjian damai antara Perancis dan Inggris. Ia juga pernah turut serta dalam Perang Russo-Turkish dengan pangkat Jenderal Imperial Russian Army tahun 1774. Setelah itu Count Saint-Germain menghilang dan muncul kembali di Belgia tahun 1761. Di sana ia membeli sebidang tanah dan hidup dengan nama Surmont. Selain dikenal akan kehidupannya yang abadi, Count Saint-Germain juga konon mampu mengubah logam biasa menjadi emas. Setidaknya itulah kesaksian dari Menteri Karl Koblenz yang menyaksikan bagaimana pria itu mengubah logam menjadi emas. Tahun 1790, Saint-Germain kembali menghilang. Menurut cerita yang beredar, ia pergi menyepi ke Himalaya. Tahun 1821, ia kembali muncul. Comtesse de Ademar menceritakan pertemuannya dengan Count Saint-Germain. Dalam kesaksiannya, ia begitu takjub bagaimana pria itu tak menua sedikit pun, dan masih terlihat sama seperti saat ia bertemu dengannya ketika masih kanak-kanak. 4. Babaji Nagaraj. Babaji Nagaraj adalah sosok manusia suci dalam ajaran Hindu. Ia juga dikenal dengan nama Mahavatar Babaji. Dikisahkan ia lahir ratusan tahun yang lalu di Tamil Nadu, India, dan dipercaya masih hidup hingga saat ini. Konon, Babaji Nagaraj memiliki ilmu yang sangat tinggi dan seringkali melakukan perjalanan yang sangat jauh guna menyebarkan kebajikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa laporan mengenai orang-orang yang mengaku telah bertemu dengan Babaji Nagaraj.
5. Markandeya, seorang resi yang diberi anugerah keabadian pada usia 16 tahun oleh Dewa Hindu Siwa setelah ia diselamatkan dari jerat Dewa Kematian, Yama. Markandeya adalah seorang risi yang diceritakan dalam literatur Hindu. Ia adalah putra dari orang bijak Markanda dan istrinya, Manasvini. Markandeya Purana, salah satu dari 18 Mahapurana dalam agama Hindu, yang dikaitkan dengan orang bijak tersebut, terdiri dari dialog antara Markandeya dan seorang resi bernama Jaimini. Sejumlah bab dalam Bhagavata Purana didedikasikan untuk percakapan dan doanya. Ia juga disebutkan dalam Mahabharata. Markandeya dihormati dalam semua tradisi Hindu arus utama. Salah satu legenda menceritakan kisah bagaimana Siwa melindungi Markandeya dari cengkeraman kematian, yang dipersonifikasikan sebagai Yama. Resi Markanda melakukan penebusan dosa untuk menenangkan Siwa selama beberapa tahun dan meminta darinya anugerah untuk mendapatkan seorang putra. Dewa tersebut menawarinya pilihan antara seorang putra yang berbudi luhur dan saleh yang akan berumur pendek, atau seorang anak yang bodoh atau jahat yang akan berumur panjang. Markanda memilih yang pertama, dan dikaruniai Markandeya, seorang putra teladan, yang ditakdirkan untuk meninggal pada usia 16 tahun. Markandeya menguasai Weda dan sastra dan tumbuh menjadi pemuja Siwa yang hebat. Mengetahui nasibnya dari orang tuanya yang tertekan sesaat sebelum usianya yang ke-16, ia mulai terlibat dalam pertapaan yang berat. Pada hari kematiannya yang ditakdirkan, ia melanjutkan pemujaannya kepada Siwa dalam bentuk lingam yang tidak bersifat ikonik. Para utusan Yama, Dewa Kematian, tidak dapat mengambil nyawanya karena kekuatan pengabdiannya kepada Siwa melindunginya dari mereka. Yama datang sendiri untuk mengambil nyawa Markandeya, bahkan ketika resi itu memeluk lingam, sambil menangis minta tolong. Yama melilitkan jeratnya di leher resi muda itu, yang juga melingkari lingam. Marah, Siwa muncul dari lingam, menyerang Yama untuk menyelamatkan pemujanya. Setelah membunuh Yama, Siwa menghidupkannya kembali atas permintaan para dewa, dengan syarat Markandeya tetap berusia 16 tahun selamanya. Atas tindakannya ini, Siwa memperoleh julukan Kalantaka, atau penghancur waktu dan kematian. 6. Aswatama. Aswatama adalah seorang tokoh dalam Wiracarita Mahabharata, yang dikenal sebagai salah satu Ciranjiwi atau makhluk abadi. Ia adalah putra Dorna dan Krepi, serta menjadi panglima tertinggi Kurawa dalam perang Kurusetra. Aswatama dikutuk untuk hidup selamanya tanpa cinta, setelah melakukan pembunuhan terhadap 5 putra Pandawa, dan percobaan menggugurkan janin yang dikandung Utari, istri Abimanyu. Aswatama memiliki kekuatan yang setara dengan Arjuna, khususnya dalam ilmu memanah. Ia dikenal karena kepahlawanan dan kejayaannya, namun juga terkenal dengan perbuatannya yang tidak adil, seperti serangan malam hari di perkemahan Pandawa. Karena perbuatannya, Aswatama dikutuk untuk hidup selamanya tanpa rasa cinta. Ia dikisahkan masih hidup hingga sekarang, dan disebut sering hadir di kuil-kuil Siwa. Mahabharata mendeskripsikan Aswatama sebagai lelaki bertubuh tinggi, dengan kulit gelap, bermata hitam, dan dilekati oleh sebuah permata di dahinya. 7. Melkisedek. Melkisedek, dalam teks Alkitab, adalah Raja Salem dan Imam Allah. Manusia abadi satu ini juga hidup dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Melkisedek dikenal dalam ajaran agama Kristen. Ia merupakan sosok yang dianggap keturunan dari Nabi Nuh yang dipercaya dalam ajaran Islam. Dalam beberapa interpretasi, Melkisedek diidentifikasi sebagai Sam, putra Nuh, atau bahkan sebagai sosok reinkarnasi Kristus. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Melkisedek adalah anak Nabi Nuh. Dalam ajaran umat Kristen, bahwa Melkisedek hidup pada zaman Ibrani, zaman Nabi Musa, hingga zaman Yesus yang merupakan Tuhan dari umat Kristiani. Ia juga dianggap tokoh penting, hingga namanya disebutkan beberapa kali dalam Alkitab, berdasarkan kitab Injil. Sosoknya ini termasuk raja yang hebat dan memiliki kesuksesan yang tidak memiliki awal dan akhir. Keimanan dari Melkisedek juga merupakan kebenaran dan selalu bersifat damai. 8. Sir Galahad. Galahad, kadang-kadang disebut sebagai Galeas, atau Galat, di antara versi lain dari namanya, adalah seorang ksatria dari meja bundar Raja Arthur dan salah satu dari 3 peraih cawan suci dalam legenda Arthurian. Dia adalah putra tidak sah dari Sir Lancelot du Lac, dan Lady Elaine dari Corbenic, dan terkenal karena keberanian dan kemurniannya sebagai yang paling sempurna dari semua ksatria. Muncul cukup terlambat dalam tradisi Arthurian abad pertengahan, Sir Galahad pertama kali muncul dalam siklus Lancelot Cawan Suci, dan ceritanya diambil dalam karya-karya selanjutnya, seperti siklus Pasca Vulgata, dan Le Morte d'Arthur, karya Sir Thomas Malory. Dalam literatur Arthurian, dia menggantikan Percival sebagai pahlawan dalam pencarian Cawan Suci. Kisah tentang Sir Galahad dalam legenda Arthurian adalah kisah tentang kesatria murni yang mencapai keabadian dan kebahagiaan surgawi. Ia adalah anak Lancelot dan Elaine, yang dibesarkan di biara dan dikenal karena kemurnian dan keberaniannya. Sir Galahad lahir dari perselingkuhan Lancelot dengan Elaine, putri Raja Pels. Lancelot,
yang terkenal karena cintanya pada Ratu Guinevere, secara tak sengaja melakukan hubungan dengan Elaine yang menyamar sebagai Ratu Guinevere. Galahad dibesarkan di biara dan dikenal karena kesalehannya. Ia dipandang sebagai ksatria paling murni dan pemberani di meja bundar, bahkan melampaui ayahnya. Pencarian cawan suci. Galahad berangkat dalam pencarian Holy Grail, atau cawan suci, cawan yang digunakan Kristus dalam perjamuan terakhir. Ia berhasil menemukan cawan suci dan kemudian diangkat ke surga oleh para malaikat. Setelah berhasil dalam pencariannya, Galahad diangkat ke surga dan dianggap sebagai ksatria terhebat oleh Raja Arthur. Keabadian dan kebahagiaan surgawinya melambangkan kesempurnaan spiritual dan keberanian yang murni. Kisah Galahad memiliki makna simbolik yang dalam. Ia mewakili pencarian spiritual, kemurnian, dan keabadian. Cawan suci yang ia temukan juga melambangkan anugerah ilahi dan keselamatan jiwa. 9. Henoch. Henoch dikenal dalam ajaran Kristen dan Yahudi. Dalam kepercayaan mereka, ada manusia yang kekal hidupnya. Manusia tersebut bernama Henoch. Sosok Henoch ini konon katanya akan selalu hidup abadi bahkan hingga hari yang ditentukan tiba. Henoch dianggap merupakan keturunan ketujuh Adam, sekaligus kakek dari Noah, dalam ajaran agama. Benar atau tidak, usut punya usut Henoch dipercayai bisa hidup hingga 365 tahun berdasarkan kepercayaan Yahudi dan Kristen. Tidak hanya itu, dalam beberapa cerita, sosoknya ini akan abadi dan muncul di hari pembalasan tiba. Keberadaannya saat ini bak orang yang hilang begitu saja, hingga siapapun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga dianggap telah meninggal dunia. Sosok ini juga dikisahkan memiliki kehidupan abadi dan kelak akan terus ada hingga hari kiamat. 10. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi urutan kedua setelah Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana dia berfirman, "Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf, yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihi salam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris alaihi salam merasakan keanehan, dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya beliau meminta agar dicabut nyawanya, kemudian meminta dihidupkan lagi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun, karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris alaihi salam tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. 11. Nabi Khidir. Dalam agama Islam, ada seorang nabi yang bernama Nabi Khidir. Meskipun tak termasuk dalam 25 nabi-nabi, namun Khidir serta kisahnya terutama bersama Nabi Musa sangatlah dikenal oleh umat muslim. Nabi Khidir dikisahkan memiliki kehidupan abadi. Tak heran jika Nabi Khidir dipilih jadi salah satu manusia yang hidup kekal abadi. Dalam kisah yang dibagikan beberapa sumber, dirinya mendapatkan wahyu langsung dari Allah tanpa melalui perantara siapapun. Sosok Nabi Khidir yang begitu misterius, dan keberadaannya tidak begitu dijelaskan dalam Al-Quran secara gamblang. Hanya saja, Nabi Khidir selalu digambarkan sebagai sosok yang hebat dengan ilmu yang mumpuni, dan Nabi Khidir sendiri dikenal sebagai sosok misterius yang melakukan perjalanan mengitari dunia. Dalam perjalanan hidupnya, dikisahkan bahwa Nabi Khidir pernah menjumpai Nabi Musa dan mengajarkannya ilmu padanya. Nabi Khidir juga pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Bila kita lihat rentang waktu, dari zaman Nabi Musa ke masa Rasulullah sangatlah jauh. Nabi Khidir saat ini dipercaya masih hidup dan kelak akan muncul di akhir zaman untuk melawan Dajjal. 12. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123-126. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal, dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?" Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qahas Al-Anbiya, Nabi Ilyas alaihi salam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihi salam. Ada pendapat yang menyebut, ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam, dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas bersedih dan menangis.
Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihi salam, dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. 13. Nabi Isa, atau Yesus. Nabi Isa alaihi salam, atau Yesus, dipercaya oleh banyak umat Islam dan Kristen masih hidup, dan akan kembali menjelang hari kiamat. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa diceritakan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Jibril berkata, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku, bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Quran Surah Maryam, ayat 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 157. Ada keyakinan bahwa beliau akan kembali menjelang hari kiamat untuk mengalahkan Dajjal. Sebagian umat Kristen juga percaya bahwa Nabi Isa, atau Yesus, akan kembali, namun dengan interpretasi yang berbeda terkait dengan kematian dan kebangkitannya. Beberapa kelompok atau individu, seperti Jemaat Ahmadiyah, memiliki pendapat bahwa Nabi Isa telah wafat secara alami seperti manusia lainnya. Keberadaan dan kematian Nabi Isa adalah topik yang kontroversi dan menimbulkan berbagai pendapat di antara umat Islam dan Kristen. Al-Quran dan hadis memberikan dasar bagi keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan kembali menjelang hari kiamat, sementara kelompok lain memiliki interpretasi yang berbeda. Itulah 13 manusia dalam sejarah, yang dikisahkan dan dilegendakan memiliki kehidupan abadi. Bagaimana, jika masih ada nama yang tidak disebutkan di video ini, kalian bisa tulis komen di bawah, siapa sajakah itu? Terima kasih sudah menonton.